Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alin Berniasri. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Saya mengabdi di SMK 4 Luwu. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Indra. Nah, Ibu Indra ini kebetulan beliau adalah guru IPA, Bu ya? Ya, biologi. Biologi. Nah, kali ini sebelum saya akan melakukan supervisi akademik, saya akan melakukan percakapan praobservasi. Nah, tujuan dari percakapan praobservasi ini itu membantu dan istilahnya persiapan awal agar lebih guru yang akan dilakukan supervisi itu lebih siap dan lebih menyiapkan apa-apa yang akan dilakukan supaya pada saat melakukan proses kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, untuk itu Bu, sebelum saya melakukan supervisi akademik, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu. Nah, tujuan pembelajaran Ibu apa? Tujuan dari pembelajaran saya pada materi pertemuan itu ada tiga. Pertama, diharapkan dengan melalui proses diskusi, peserta didik mampu membedakan jenis pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan dengan baik dan benar. Oke, jadi dari tujuan itu, pembelajaran itu, apa area yang Ibu akan kembangkan dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Area yang akan saya kembangkan itu bagaimana caranya biar siswa termotivasi, kemudian siswa mampu berpikir secara kritis, kemudian mereka aktif dalam proses pembelajaran, kemudian memiliki berbagai inovasi dan kreasi dalam pembelajaran, utamanya dalam pembelajaran biologi yang bisa ampuh. Itu lebih kepada kognitif ya? Ya. Ibu lebih mengembangkan pada area kognitifnya. Tapi nanti dibantu dengan ada metode eksperimen atau percobaan untuk memperkuat kemampuan skill daripada siswa saya. Oh, jadi dua Bu ya, kognitif dan motor ya. Atau keterampilannya mereka. Kemudian tentang bagaimana rancangan Ibu dalam pembelajaran seperti strategi dan model pengajaran Ibu nantinya pada saat di kelas. Kalau saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning, ya, kemudian saya menggunakan strategi menggunakan nanti juga menggunakan PowerPoint, kemudian saya menyiapkan alat peraga langsung menggunakan media kontekstual, ya, untuk mengantisipasi siapa tahu ada jaringan internet atau mati lampu, jadi kita tidak fokus pada PowerPoint atau LCD atau laptop, tapi saya juga menyiapkan alat peraga yang menggunakan media alat kontekstual nyata, langsung membawa contoh daripada misalnya kecambah, percobaan, ya seperti itu. Oh, jadi langsung ke kelas Bu ya? Ya. Kan nanti kalau di PowerPoint itu mati lampu gitu. Ya, maksudnya ada alternatif lain selain media PowerPoint. Ya, betul. Kemudian kira-kira setelah percakapan kita ini, kapan kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran? Oh, kebetulan minggu depan itu kami ada pertemuan dengan siswa di mata pelajaran biologi. Jadi itu karena saya bisa siapkan dengan adanya kegiatan hari ini, saya bisa dari sekarang itu untuk menyiapkan bahan, alat dan segala macam yang saya perlukan untuk kepentingan keperluan pembelajaran saya minggu depan. Oke, jadi minggu depan Bu ya? Di hari ini berarti minggu depan. Oke. Jadi minggu depan itu setelah saya masuk menilai Ibu, ya. setelah itu akan
ada lagi percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pajak praktik. Oh ya, terus? Nah, setelah itu sebelum kita mengakhiri percakapan pra observasi ini, kira-kira apa yang mendapatkan dari percakapan hari ini? Yang saya dapatkan hari ini, saya dapat informasi bahwa saya harus menyiapkan strategi modul pembelajaran, menyiapkan siswa agar mereka lebih siap untuk masuk ke materi baru pada minggu depan. Kemudian juga saya harus fokus menyiapkan perlengkapan saya PowerPoint, kemudian alat-alat peraga saya. Seperti itu sih saya dapat informasi dari Bapak. Artinya saya bisa lebih siap untuk prepare, mempersiapkan segala yang saya perlukan. Oke. Jadi kita akan ketemu minggu depan lagi. Ya. Kita akan ketemu pada fase observasi. Oke. Jadi sekian Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya, Dan? Kurang enak badan. Kurang enak badan? Oh, lagi sakit? Ini yang selebihnya kalian sehat? Sehat. Oke, jadi kita lanjutkan, kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Semoga yang sedang sakit itu diangkat penyakitnya dan sembuhkan. Esok hari kembali bisa bergabung dengan kita kembali belajar di kelas ini. Jadi silakan doakan teman yang sedang sakit. Oke, lanjut. Ibu bertanya dulu, apa kira-kira yang terjadi jika di halaman rumah itu dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah? Ada yang bisa menjawab? Ayo, Bu. Ya, silakan, Nak. Saya pribadi saya tidak terima dengan rumah saya dibuang sampah karena kurang nyaman, dipandang dan itu akan menyebabkan bau. Oh, ya siapa namanya, Nak? Saya Ibu. Oke, jadi Nasa katakan Nasa tidak menerima karena itu akan menyebabkan bau. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Nak. Oke. Karena katanya di rumahnya nanti akan bau, kemudian akan kotor. Kemudian lanjut, tanya lagi. Kira-kira jenis polusi apa yang biasanya berserakan di halaman rumahnya kalian? Ada yang bisa jawab? Saya Ibu. Oke, silakan. Kenapa dulu namanya, Nak? Perkenalkan, nama saya Nabila. Jenis polusi yang berserakan di halaman rumahku yaitu seperti sampah plastik, botol plastik, kotoran hewan, dan pecahan kaca maupun sampah kimia. Oke, silakan duduk, Nak. Oke, kan jawabannya. Ada yang lain boleh ditambahkan? Ini apa kira-kira yang biasa berserakan di rumahmu yang ini lihat biasanya apa? Sampah apa yang biasa ada di sekitar rumahmu ini? Oke, daun kering. Apa lagi kira-kira? Apa lagi selain daun? Sampah apa lagi selain daun? Biasanya Anda lihat berserakan ke rumahmu. Daun apa lagi? Botol minuman, ya toh? Kertas. Oke. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih tadi untuk Nasya, untuk Nabila. Lanjut, Ibu tampilkan yang di atas ya. Jadi hari ini kita bahas tentang polusi. Ini kenapa lagi? Ibu lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu satu, diharapkan melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menjelaskan pengertian tentang polusi dan jenis-jenis polusi. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua hari ini adalah melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menganalisis tentang dampak polusi terhadap kesehatan manusia dan terhadap lingkungan. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, adapun materi tentang polusi, Ibu tampilkan di atas lewat PowerPoint. Ada juga link, boleh dilihat di dalam grup kelas, grup WA. Ibu kirim di situ. Sambil juga di sini ini gambar yang ada di depan. Jadi Ibu gambar di sini ada penjelasannya. Sebelum Ibu lanjut, kira-kira apa yang dapat Anda simpulkan setelah melihat gambar polusi yang ada di atas? Hah? Ada yang bisa simpulkan apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar polusi di atas?
Kenapa gambar di atas, email? Hah? Ya, jadi Anda perhatikan ini gambar di sini. Jadi ini jenis polusi. Kita lanjut ke materinya. Polusi adalah jenis pencemaran yang diakibatkan oleh zat atau segala hal yang merusak lingkungan dan menyebabkan bahaya bagi makhluk hidup. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya sudah melakukan observasi kepada rekan sejauh saya, Pak. Nah, ada beberapa aktivitas pengembangan yang saya lihat, termasuk dia sudah menyampaikan sebelum masuk materi, dia sudah sampaikan tujuan pembelajarannya, Pak. Nah, kemudian aktivitas yang dilakukan itu juga berdiferensiasi, Pak. Jadi dia mengelompokkan antara siswa yang condong pada pembelajaran yang menyukai konten, siswa yang suka praktik, dia sudah melakukannya, Pak. Terus ukuran keberhasilannya yang saya nilai di kelasnya, Pak, ada beberapa siswa yang antusias dalam melakukan praktek, Pak. Nah, praktek kebetulan hari itu tempo hari dia melakukan materi tentang benih kalau tidak salah. Nah, dia ambil contoh menggunakan toge, Pak. Toge, ya, toge. Nah, baru dia tampilkan di situ proses pembentukan toge sehingga menjadi ini, Pak, dari kacang hijau menjadi toge, begitu, Pak. Nah, kemudian ada juga beberapa siswa yang suka pada konten, Pak, isinya. Nah, dia lebih suka itu melihat dari visualnya, terus dia mendeskripsikan menggunakan kertas, Pak. Terus aktivitas pengembangan selanjutnya yang saya nilai pada saat itu menggunakan alat peraga, Pak. Alat peraga sehingga siswa yang tidak mampu dijelaskan secara abstrak itu langsung dihadirkan alat peraganya, Pak. Jadi ketika pada saat melakukan post test, siswa yang awalnya pretest nilainya rendah itu meningkat signifikan, Pak. Jadi itu indikator keberhasilannya, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga itu aktivitas pengembangan yang saya nilai pada hari itu, yang saya lihat bahwa awalnya guru atau rekan sejauh yang saya nilai itu kurang semangat dalam menyampaikan materi, Pak. Alasannya karena dia tidak bisa menyampaikan materi secara gamblang karena banyak dari latar belakang siswa yang diajar itu belum pernah melihat proses perkecambahan, sehingga pada saat itu saya sarankan pada saat praobservasi itu menghadirkan alatnya, langsung ngebahannya dan melihatkan tampilan secara video. Sehingga siswa-siswa yang lain itu yang kurang itu mampu memahami secara gamblang, Pak. Itu, Pak, mungkin dari saya, Pak. Jadi tadi itu semestinya Bapak kasih pertanyaan-pertanyaan coaching yang kita langsung kasih solusi bahwa kita aktifkan dengan bendanya, tapi kita bisa sistem coaching kemarin kan. Kira-kira Bapak ini selain dari pembelajaran ini ada mungkin cara lain supaya ini yang kurang cocok dengan siswa. Kita cari mungkin ada yang cara yang lain dan dulu kita kasih tahu ini. Jadi kita katakan dulu Pak Dis, potensinya supaya dia terpikir
mungkin saya pakai ini, hadirkan alatnya, bahannya supaya dia lihat langsung bahannya yang cerita, paham itu, kan setelah coaching ya. Coachingnya Pak. Bukan kita yang memberikan solusi, ya, tapi diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali Jadi ya. guru tersebut yang langsung Ya, cari. ya. Bukan saya Pak ya. Bukan yang kasih Solusi. Ya. Karena posisi itu sebagai supervisor, tetapi dalam teknik coaching. Ya, coaching. Sudah bagus tadi semuanya, sudah secara umum kan dari pembelajaran berinisiasi sudah tercakup semua. Ini tadi kita sebagai supervisor jangan langsung memberikan solusi. Ya. Oh, jadi kita kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengganti. Terus itu rekan sejawat yang sendiri mengarah ke situ. Mengarah ke situ. Kira itu Pak. Oh ya Pak. Jadi mungkin itu Pak ya. Jadi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.